Teman baruku, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku tadi pagi, yang kuingat aku sedang berenang di tepi laut dan tiba-tiba aku sudah berada di rumah sakit, temanku bilang bahwa aku sempat pingsan di laut dan tenggelam. Akibat dari kejadian itu aku dirawat di sana selama beberapa hari, di rumah sakit aku merasa ada yang aneh pada tubuhku tepatnya di mulut, lidahku mati rasa dan aku kesusahan untuk menelan. Saat aku makan entah kenapa hanya sedikit makanan yang masuk ke tenggorokanku, mungkin tenggorokanku juga mati rasa, aku tidak bilang pada dokter karena mungkin ini hal yang biasa karena pengaruh obat. Esok pagi saat bangun tidur, aku merasa sakit pada gusiku dan lidahku membengkak, aku melapor pada dokter lalu dia memeriksaku, setelah itu aku menunggu hasil pemeriksaannya, setelah beberapa saat dokter menyuruhku masuk ke ruangan dokter kembali, dia menyarankanku untuk melakukan operasi untuk mengetahui apa penyakitku ini. Setelah operasi, aku sangat kaget dengan apa yang dikatakan dokter, ternyata lidah dan tenggorokan ku tidak mati rasa, lidahku juga tidak membengkak tetapi itu adalah parasit laut aneh menyerupai lidah yang memakan lidah dan makananku. Aku meminta dokter untuk mengambil parasit itu segera, akan tetapi dokter tidak bisa melakukan itu dikarenakan parasit itu sudah menyatu dengan tubuhku. Jika parasit itu diambil maka aku akan mati karena tidak bisa makan karena selama ini yang memakan makananku adalah parasit itu dan membaginya dengan tubuhku. Parasit itu sekarang menjadi temanku karena dia tidak bisa diambil, dia menjadi anggota tubuhku dan memakan makanan bersama selamanya. Janus, Kepala Polisi Wales. Keempat tersangka telah ditahan dan dibawa untuk ditanyai oleh penyelidik Daniel Reed pada jam pukul 9.30 malam pada tanggal 23 Juli tahun 2017. Menurut Reed, berikut ini adalah transkrip interogasi mengenai pembunuhan si kembar Wilkinson, 8 tahun. Tersangka 1, Matthew Wilkinson, ayah korban. Aku tak percaya kalian menuduhku melakukan ini semua pada anak-anakku sendiri. Mengapa kalian menyiksaku seperti ini? Aku sudah mengatakannya pada kalian, terakhir kali aku melihat Abby dan Michelle saat sebelum mereka meninggalkan rumah pagi itu. Ketika aku berkendara pulang dari kantor, aku mendengar dari polisi bahwa mereka menemukan gadis-gadis kecilku di dalam hutan. Demi Tuhan, begitu banyak darah. Tersangka 2, Olivia White, yang menemukan jasad korban. Saat berkata yang sesungguhnya, saya sedang jogging sore di jalan setapak hutan dan memutuskan untuk keluar jalur sejenak. Lalu aku menemukan mereka, gadis-gadis yang malang. Aku segera menghubungi polisi begitu aku tiba di mobilku. Namun sangat susah mencari sinyal. Tersangka 3, Patty Smith, guru yang terakhir melihat korban masih hidup. Tidak, saya tidak menyukai dua cecunguk kecil itu. Mereka selalu berteriak dan membuat ulah hingga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun mereka tak pantas menerima ini. Aku mengawasi mereka dalam perjalanan pulang karena guru di distrik kami diwajibkan untuk menemani anak-anak pulang jika mereka tidak dijemput orang tua mereka. Aku seharusnya mengantar mereka sampai di rumah, namun kemudian ayah mereka menjemput mereka. Saya tahu, ayah mereka, saya yakin 100% yang saya lihat adalah Matthew Wilkinson. Tersangka 4, Burt Lawson, tersangka utama dalam kasus pembunuhan serupa seminggu lalu. Apa kalian benar-benar mencurigaiku lagi? Aku akan mengatakan hal yang sama seperti yang telah kukatakan terakhir kali. Aku tidak melakukannya, namun aku tahu siapa yang melakukannya. Kau harus menemukan Janus. Dia adalah sape shifter. Ia membunuh anak-anak keluarga Stevenson minggu lalu dan berhasil lolos. Modus operandinya sudah jelas. Dia akan menyamar menjadi identitas lain lalu menghancurkan hidup mereka. Dia akan menggunakan benda apapun sebagai senjata untuk membunuh korbannya kemudian mengacak huruf-hurufnya menjadi sebuah nama. Aku katakan kepadamu, dia seorang asterisan yang sakit jiwa. Kami berusaha mencari siapa Janus itu, namun tim kami tak menemukan apapun. Secara pribadi, saya mencurigai ayahnya, namun kita memerlukan lebih banyak bukti untuk menangkapnya. Sangat disayangkan kita masih belum bisa mengidentifikasi pembunuhnya, bahkan setelah terjadi 4 kasus pembunuhan. Namun saya yakinkan bahwa kami akan segera memecahkannya. Saya akan memberitahu Anda, jika ada perkembangan berarti. Tertanda, Opsir Shochain. Constructive Criticism. Halo lebah-lebah pekerjaku yang sibuk. Di sini CEO kalian Wendy Adams akan melaporkan
Perkembangan terbaru, sekarang kalian telah memasuki jam keempat dari pertandingan. Mematikan kita, mari kita lihat siapa yang secara harfiah mati-matian berusaha untuk mendapatkan promosi hahaha. Pertama, Ana, benar-benar cara kreatif menggunakan stapler. Aku nggak akan menyebut nama, namun bagi beberapa orang itu amat menyakitkan hahaha. Dan Gregory, siapa yang menyangka di balik penampilanmu yang lembut dan culun ternyata kau adalah monster yang sadis. Kau benar-benar menghabisi seluruh lantai 3 kan, Gregory? Bisa, aku pastikan, orang-orang menyebalkan di bagian teknik nggak akan mengganggumu lagi hahaha. Omong-omong soal teknik, aku memperhatikan jebakan kecil buatan Tom dari mesin printer. Benar-benar melakukan tugasnya, sayang dia bukan tandingan bagi senapan Tami. Maaf Tom, tapi aku nggak bisa memberikan kritikan untukmu karena kau sudah mati haha. Salut buat Tami yang berhasil menemukan senjata yang sudah kami sembunyikan. Namun, sayang lain kali membidiklah lebih tepat. Tom harus menderita lebih dari sejam karena headshot. Mu sedikit meleset. Satu tips untukmu, Tami, membidiklah sedikit lebih tinggi dari targetmu. Jika kau tak bisa mencapai poin blank, semoga beruntung dengan itu. Nah sekarang Jeremy, berjam-jam di gym sepertinya terbayar, bukan? Satu hal, gunakan tenagamu seefektif mungkin. Oke, aku suka caramu menggunakan tabung pemadam kebakaran. Sayang, harusnya satu pukulan saja cukup untuk menghabisi lawanmu. Sebaiknya kau hemat tenagamu itu. Ingat motto perusahaan kita, efisien, Jeremy. Merasa lapar, Sharon, mungkin kau bisa mengambil snack di cafetaria. Tapi hati-hati dengan Jason yang menjaga kulkas. Ups, sorry Jason, aku baru saja memberitahukan posisimu. Lain kali, lebih cerdaslah seperti Harriet yang bersembunyi di basement. PS. Nancy, caramu membereskan anak-anak magang itu benar-benar EPIC. Memang kasihan, namun anak-anak itu pantas mendapatkannya. Mungkin lain kali mereka harus belajar caranya membedakan mocha dan kopi Java. Sungguhan, sekarang perhatikan, lebah-lebahku yang sibuk. Populasi kita sudah berkurang dari 600 menjadi 275 dengan rincian 43 bunuh diri. Memalukan bukan? Jelas 43 ini tak layak mewakili perusahaan kita. Yakinlah kalian lebih pantas melakukannya. Dan jangan lupa motto kita, bekerja sampai mati. Itu saja, sekian dari saya. Masih ada beberapa hal lagi. Ucapan selamat khusus saya berikan pada pegawai lantai 5 kita Emerson Jones untuk prestasinya yang luar biasa, 147 korban. Wow, hati-hati dengan orang ini. Dan ucapkan selamat ulang tahun untuk Phil dan Mark. Ralat, untuk Mark saja. Jangan lupa, tunggu update berikutnya untuk jam kelima. Tetap bantai sebanyak-banyaknya sampai laporan berikutnya. Di sini Wendy Adams undur diri. Blackwells. Suatu hari seorang gadis muda sedang duduk di rumah dan ibunya ingin pergi untuk bekerja. Sebagai seorang ibu yang baik, dia berhenti sejenak untuk memberikan kata peringatan pada putrinya. Jika kamu mendengar ketukan di pintu, kata ibu, apapun yang kamu lakukan, jangan pernah kamu bukakan pintu itu. Gadis itu menghabiskan sebagian besar harinya dengan menonton TV, mendengar musik di radio, dan melukis kuku-kukunya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Dia menjawab teleponnya dan suara parau yang aneh berkata, roda hitam. Roda hitam, ditemukan kota Anda, mencari rumah Anda. Gadis itu sangat bingung. Dia berpikir suara menyeramkan itu sangat aneh, tapi dia memutuskan pasti saja seseorang menekan nomor yang salah. 5 menit kemudian, telepon berdering lagi dan suara berteriak, roda hitam. Roda hitam, ditemukan kota Anda, mencari rumah Anda. Gadis itu merasa takut, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia bergegas ke kamarnya dan mencoba untuk bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Tiba-tiba, ponsel berdering dengan nomor yang tidak dikenalinya dan sebuah suara menjerit sangat keras, roda hitam. Roda hitam, ditemukan kota Anda, saya akan mengetuk pintu Anda. Kemudian gadis itu mendengar ketukan tak menyenangkan di pintu depan. Dia merinding, menuruni tangga. Dia mendengar ketukan di pintu lagi, kali ini lebih keras sekali. Dia mengintip, melalui lubang intip, tapi ia tidak bisa melihat keluar. Gadis itu mengulurkan tangan, memutar knop pintu dan membuka pintu depan rumahnya. Beberapa jam kemudian,
ibu gadis itu kembali dari bekerja, namun saat sampai, dia menemukan pintu yang terbuka lebar di depan. Dia bergegas, masuk dan berteriak histeris ketika dia melihat adegan mengerikan. Gadis itu terbaring tak bernyawa di lantai, seluruh tubuhnya telah tergencet oleh benda seperti terlindas ban dan ada jejak ban seperti seukuran ban mobil di seluruh tubuhnya.